Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nikomang Deni Juli Eda. Saya Imadi Swardana Putra. Saya Iputu Evayana. Kami akan mendemonstrasikan dan berperan sebagai 1. Observer, 2. Coach, dan yang ketiga coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Petan. Selamat pagi juga Pak Made. Apa kabar hari ini? Kabar ini baik-baik Pak Made. Tapi kabar Pak Made niki Baik juga, sekarang sehat. Ayo Pak Ga, sehat. sekarang sehat juga Pak Made. Lagi dengan cuaca kayak gini ya hujan-hujan. Ya sekarang sehat. Harus bisa menjaga kondisi Pak Budu dalam kondisi ya musim hujan gitu ya. Pak Budu janjian dengan saya bahwa nanti Pak Budu akan mengadakan sebuah coaching benar gitu Pak ya. Betul Pak Made. Rencana saya nanti siangnya akan mengadakan coaching gitu. Oh coaching dengan siapa Pak? Dengarkan saya gitu. Oh dengan Ini rekan guru di sini juga Pak Made. Baik Pak Budu. Nah Pak ya, mohon maaf, saya supervisi untuk mengingatkan sedikit tentang bagaimana proses coachingnya, siapa Pak Budu nantinya ya. Baik, Nanti lanjut, saat Pak Budu coaching itu alur tirta, di mana alur tirta itu menyampaikan tujuan, terus ada identifikasi, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab itu diharapkan nanti disampaikan dengan sesuai alurnya dengan baik Pak Putu sesuai dengan harapan. Begitu pula saat Pak Putu nanti melakukan coaching itu ada 3 kompetensi yang mesti tercapai, yang artinya yang kita harus miliki di dalam coaching itu, diantaranya yang pertama adalah presensi, di mana Pak Putu bisa hadir penuh gitu ya saat coaching itu bercerita. Pak Putu bisa mendengarkan dengan baik, aktif, terus bisa yang kedua memberi sebuah pertanyaan berbobot Pak Putu ya, dan ketiga Pak Putu juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif ya. Jadi ada 3 kompetensi yang mesti nanti Pak Putu terapkan di sana ya. Pak Putu, dari 3 kompetensi yang harus dimiliki, mungkin nanti di saat coaching ada yang Pak Putu ingin kembangkan. Sebenarnya dari ketiganya yang benar-benar saya ingin kembangkan itu kehadiran penuh yang presence ya. Oh baik, Pak Putu ingin mengembangkan kompetensi di kehadiran penuh. Iya, kehadiran penuh. Maaf, mungkin nanti saya akan observasi Pak Putu ya. Saya Apa, akan Pak? mengamati Ya. karena Pak Putu ingin tujuannya kehadiran penuh saat coaching itu bisa ada peningkatan gitu Pak Putu ya. Jadi dengan pengamatan itu ya. Baik Pak Putu. Nah nanti bagaimana penilaian Pak Putu sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan Pak Putu? Jadi pada kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh ataupun presence. Saya ingin benar-benar memahami dan mendengarkan dan meluangkan waktu memang benar-benar untuk coaching ataupun rekan sejawat saya Pak Made. Karena rekan sejawat saya memiliki suatu permasalahan dan hari ini rencananya melakukan coaching. Makanya sesuai kesepakatan saya dengan Pak Made juga untuk hadir hari ini Pak Made ini. Baik, saya ingatkan kembali prinsip-prinsip dari coaching tersebut, baik kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi daripada kunci tersebut. Nah, nanti diingatkan kembali Pak Putu ya, biar semoga nanti observasi coachingnya Pak Putu itu berjalan dengan lancar. Bagian kompetensi yang mana yang udah tadi, indikator keterampilan tujuan pengembangan yang diinginkan, apa indikatornya? Ya, di indikatornya yang ingin saya kembangkan ataupun nanti ketika proses coaching, yaitu saya mampu
memberikan dampak positif terhadap teman sejawat saya yang memiliki permasalahan ini ataupun coaching, sehingga rekan saya ini mampunya menemukan solusi dalam dirinya sendiri ataupun saya memberikan pemantik-pemantiknya agar dia mendapat menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi dalam dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu, Pak. Itu indikator menurut yang Baik Pak Putu. Jadi indikator pencapaiannya tersebut Pak Putu sudah sampaikan bagaimana Pak Putu akan menyampaikan pertanyaan pemantik sehingga kuncinya Pak Putu mampu menemukan solusi jawabannya sendiri ya. memberikan stimulus lah, Pak. Baik Pak Putu, dari 3 kompetensi baik kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Jadi yang saya observasi di sana adalah kehadiran penuh, mindfulness-nya, bagaimana Pak Putu bisa memiliki. Baik Pak Putu, selamat nanti melaksanakan coaching siang hari nanti. Mungkin kita akan ketemu lagi di pasca observasi Pak Putu ya. Terima kasih atas waktunya sudah menyiapkan waktu untuk pra observasi hari ini. Tujuannya adalah bagaimana nanti saya sendiri selaku supervisi di akademik bisa membantu untuk peningkatan kompetensi dari Pak Putu sendiri di bagian kehadiran penuh di dalam proses coachingnya. Semoga nanti bisa bermanfaat Pak Putu. Sampai ketemu di pasca observasi Pak Putu. Baik Pak Made, dan terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Made yang sudah hadir hari ini dalam pra observasi. Selamat pagi, sampai ketemu Pak Putu. Selamat pagi juga Pak Made. Selamat siang Bu Eda. Ya, selamat siang Pak Evan. Bagaimana kabar Bu Eda hari ini? Astungkara Pak, baik kabar saya hari ini. Pak Evan gimana kabarnya? Astungkara baik juga Bu Eda. Situasi hujan-hujan seperti ini, syukur kita semua sehat ya. Iya Pak, Astungkara Pak. Bisa hadir di ruangan ini dengan sehat dalam kondisi yang baik harusnya. Gini Bu Eda, menanggapi tentang WA Bu Eda kemarin. Bagaimana? Iya Pak, jadi saya WA Pak Evan kemarin itu karena saya ada sedikit permasalahan Pak. Jadi saya punya masalah ini, kan saya kemarin diminta jadi ketua komunitas belajar nih di sekolah. Jadi ketuanya ya. Kemudian belakangan hari ini kehadiran teman-teman untuk mengikuti kombal ini semakin menurun Pak. Awalnya mungkin mereka antusias, kehadirannya full gitu ya. Terus lama-lama semakin menurun. Pada akhirnya kehadirannya pada titik terendah itu kurang dari 50% Pak. Di situ jadinya saya bingung Pak. Terus seperti itu dari awalnya memang rendah sebenarnya Bu Eda ya, tapi setiap minggunya terus menurun sampai Bu Eda bilang 50% dari kehadiran dari rekan-rekan komunitas belajarnya. Oh kurang lagi. Iya. Baik, sebenarnya tujuan Bu Eda untuk bertemu saya hari ini untuk apa sebenarnya? Jadi maunya saya mendapatkan solusi Pak. Jadi siapa tahu dengan saya dapat berbincang-bincang dengan Bapak, pikiran saya bisa lebih terbuka ya Pak ya, sehingga saya bisa dapat solusi dari permasalahan saya ini. Bagaimana caranya meningkatkan kehadiran teman-teman ini biar kembali lagi normal seperti itu Pak. Jadi solusi yang Bu Eda harapkan dari pertemuan kita hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan di komunitas belajar Bu Eda. Iya. Yang ditunjuk Bu Eda selaku ketua lagi ya. Iya, Rekan-rekannya kurang hadir ataupun kurang berminat, mungkin sampai akhirnya Bu Eda bilang 50%, di bawah 50% kehadirannya. Kira-kira idealnya kehadiran itu seperti apa menurut Bu Eda? Iya. Kalau saya, keinginan saya sih kehadirannya pasti 100% ya Pak ya. Tapi kita juga tidak terlalu strict sekali agar mencapai 100 ya, paling tidak meningkat lah gitu, bisa sampai minimal 75% lah Pak. Agar kegiatan atau komunitas belajar ini ada manfaatnya gitu, teman-teman juga mendapatkan manfaatnya. Kalau banyak yang tidak datang gitu kan, mereka tidak mendapatkan manfaat dari komunitas belajar tersebut seperti itu.
Jadi idealnya menurut Bu Eda ya 100% ya, agar 75% hingga yang tujuannya untuk memiliki manfaat dari komunitas belajar ini. Betul itu Bu Eda. Kemudian dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Bu Eda untuk mencapai tujuan itu kira-kira di angka berapa? Untuk mencapai skala 75% tadi Bu Eda bilang kehadirannya, kira-kira posisi Bu Eda sekarang berada di antara skala 1 sampai skala 10, ada di angka berapa dalam mencapai tujuan 75%? Kalau saya sih sekarang dengan melihat teman-teman juga menurun gini ya kehadirannya di sini, saya masih belum belum optimis ya untuk bisa meningkatkan kehadiran teman-teman. Belum bisa. Jadi kira-kira apa yang akan Bu Eda lakukan untuk mencapai angka 75% itu? Kira-kira apa sih Bu Eda? Yang sebelumnya saya sudah lakukan kan, dapat memotivasi teman-teman. Sudah Ya, memotivasi. motivasi teman-teman, ayo ikut kombel, ayo besok datang seperti itu. Nah, saya sudah lakukan itu Pak, tapi kalau misalnya ada hal-hal, misalnya mungkin mereka punya kepentingan juga di rumah, kepentingan pribadinya mereka itu, apalagi kita Hindu di Bali, kalau ada seperti upacara gitu ya Pak ya, pasti kehadiran ya, pasti kehadiran itu menurun drastis Pak. Nah, kemudian kalau ditanya apa yang mungkin ide saya yang muncul ini Pak, saya ajak dulu teman-teman itu, selain memotivasi ini, diajak teman-teman untuk berkumpul, disampaikan bahwa apa manfaat dari kombel ini. Nah, kemudian mungkin saya menyampaikan juga di WA, mungkin H-1 itu saya sampaikan di WA itu siapa yang akan menjadi pemateri di kombelnya, kemudian apa materi yang akan disampaikan itu, dan siapa yang memberikan materi. Nah, sehingga dari itu mereka tahu, oh besok ada kombel materinya sekian, oh ini menarik gitu. Saya harapkan dengan seperti itu teman-teman bisa merasa kalau mereka perlu terhadap materi tersebut, mereka akan datang seperti itu Pak. Nah, kemudian kalau tidak juga bisa ya Pak ya, saya coba untuk berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah gitu Pak. Jadi di sini kan kita tidak bisa juga menggerakkan sendiri gitu Pak. Ya harus ada bantuan dari mungkin atasan yang punya wewenang lebih ini ya, tingkatannya lebih tinggi. Jadi saya diskusikan bagaimana solusinya agar ibu kepala sekolah juga membantu untuk memberikan motivasi terhadap teman-teman, bagaimana caranya mereka agar bisa hadir penuh seperti itu. Dan kemudian kita juga melaksanakan membuat kesepakatan gitu ya, mungkin kesepakatan bahwa kapan kita bisa membuat kesepakatan ini bertujuan untuk berkomitmen lah untuk hadir dalam kegiatan kombel. Bagus sekali sebenarnya Bu Eda sudah memetakan. Saya lihat tadi yang pertama dengan cara memberikan motivasi terhadap rekan-rekan komunitas belajarnya, kemudian sesekali ajak berkumpul, kemudian memberikan manfaat dari komunitas belajar ini apa saja sebenarnya. Kemudian Bu Eda yang paling saya kagumi memiliki inisiatif memberikan konfirmasi H-1 bahwa siapa loh pengisi materi, siapa loh materi untuk besok. Jadi itu sudah Bu Eda sudah rencanakan. Nah, kira-kira dalam mencapai rencana tersebut tujuan apa yang ingin Bu Eda capai? Tujuannya saya ingin kembali lagi ke awal ya Pak ya, agar teman-teman itu bisa berusaha berkomitmen untuk hadir ke sekolah.
hadirnya itu bukan karena paksaan tentunya Pak, tapi karena memang mereka menyadari bahwa apa yang akan disampaikan pada saat kombel itu memang bermanfaat untuk dirinya, sehingga dengan kesadaran mereka akan bisa datang ke sekolah untuk mengikuti kombel dengan tepat waktu. Bagus sekali Bu Eda. Jadi Bu Eda juga menyadarkan rekan-rekan sejawatnya bahwa komunitas belajar tersebut memiliki manfaat yang sangat penting sekali. Kemudian kapan rencana ini yang akan Bu Eda lakukan? Dalam jangka waktu berapa? Ya, rencananya kan kemarin sudah dilaksanakan motivasi, kemudian kehadirannya rendah ya Pak ya. Kan setiap minggu itu kita ada pertemuan komunitas belajar itu di hari Jumat. Ya, mungkin dari nanti yang bisa koordinasikan dulu dengan rekan sejawat, dengan teman-teman, dengan di pengurus kombel juga. Nah kemudian saya coba WA juga dengan ibu kepala sekolah kapan beliau sempat untuk saya akan coba bicara dengan rekan-rekan pengurus kombel yang lainnya juga. Saya akan sampaikan permasalahan saya seperti itu agar mendapat masukan juga atau ide dari beliau bagaimana caranya meningkatkan motivasi atau kehadiran dari teman-teman itu Pak. Bagus sekali. Jadi Bu Eda sudah melakukan konfirmasi mungkin dengan kepala sekolah ya, apalagi sudah terjadwal di hari Jumat untuk komunitas belajarnya. Kemudian ukuran keberhasilan rencana ini apa Bu Eda? Ukuran keberhasilannya tentunya teman-teman itu bisa datang paling tidak 75% Pak. Jadi ya ada progres lah peningkatan ya keberhasilannya. Kemudian mereka setelah mereka hadir tentunya mereka bisa mendapatkan manfaat dari materi yang disampaikan oleh narasumber itu sendiri Pak. Nah, kira-kira cara Bu Eda mengantisipasi sebuah permasalahan itu apa Bu Eda? Kan tadi misalnya temannya sudah Bu Eda sebutkan nggak adil mungkin karena ada upacara. Ada nggak solusi lain lagi cara Bu Eda mengantisipasi tersebut? Selain yang tadi Bu Eda ada Pak. Ya. Sampai sekarang ini selain dengan WA seperti itu, kemudian saya mantapkan lagi dengan rekan sejawat sih Pak. Bagaimana caranya kami dari pengurus kombel itu untuk bantu untuk bisa menggerakkan teman-temannya, selain nanti juga bantuan dari ibu kepala sekolah untuk bantu memotivasi. Baik, memantapkan dengan rekan sejawat, kemudian meminta bantuan dari ibu kepala sekolah. Oh, itu sudah bagus sebenarnya Bu Eda ya. Kemudian komitmen Bu Eda dalam rencana ini apa? Komitmen saya di sini saya akan mulai menggerakkan teman-teman dari sebentar. Saya mungkin akan ngobrol-ngobrol dulu dengan rekan sesama pengurus kombel. Kemudian setelah itu dengan ibu kepala sekolah seperti itu. Rencananya akan dari hari ini saya mulai garap Pak. Bagaimana caranya di pertemuan selanjutnya di hari Jumat kombel bisa kehadirannya bisa 75% ke atas. Bagus Bu Eda. Nah untuk yang terakhir ini Bu Eda, siapa yang dapat membantu? Selain itu ada nggak lagi Bu Eda membantu komitmen Bu Eda itu? Yang membantu saya pasti yang pertama teman-teman pengurus kombel ya Pak ya. Kemudian rekan-rekan sejawat, kemudian ada kepala sekolah Pak. Dan tentu saja bantuan yang paling signifikan ya dari semua guru-guru di sekolah agar ikut kombel. Nah, stakeholder sekolah. Kira-kira dari pertemuan hari ini Bu Eda, tercapai nggak tujuan pertemuan hari ini Bu Eda? Kalau menurut saya sudah lebih terbuka sih Pak pemikiran saya. Jadi mungkin saya akan mulai melaksanakan rencana yang sudah saya paparkan tadi. Jadi tujuan saya kan tadi mendapatkan solusi. Ternyata sekarang saya sudah mulai ada gambaran apa yang
harus saya lakukan ke depannya, dari mungkin berkoordinasi dulu dengan teman sesama pengurus, kemudian rekan-rekan lainnya, sampai akhirnya ke Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan itu. Dan kemudian baru terpikir juga tadi yang untuk menyampaikan H-1 mungkin saya ingatkan lagi teman-teman untuk mengikuti kombel, kan takutnya ada yang lupa, tidak datang karena lupa gitu ya, bukan karena kesibukannya. Jadi saya antisipasi dengan itu. Jadi sudah, terima kasih Pak Evan, saya sudah dapat solusi ya dari permasalahan saya. Ya, sedikit aja Bu Eda ya, dari tujuan pertemuan kali ini yaitu mungkin Bu Eda memiliki permasalahan awalnya, yaitu mengenai rekan sejawatnya pada komunitas belajar, yang dimana Bu Eda sebagai ketua harus menghadirkan secara penuh minimal 75% Bu Eda bilang, karena dari awalnya angkanya terus menurun sampai di bawah 50%. Jadi Bu Eda akan mencari solusi, mungkin melakukan konfirmasi info H-1, memberikan manfaat apa saja sih yang kita temukan di komunitas belajar, kemudian materi apa saja yang besoknya akan dipaparkan pada komunitas belajar, hingga akhirnya meminta bantuan sosialisasi dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi itu saja, dan semoga solusi yang Ibu Eda temukan tersebut cepat terrealisasi. Apalagi sebenarnya komunitas belajar tersebut penting sekali di dalam sekolah. Ada lagi yang ingin Bu Eda tanyakan? Sebenarnya sudah cukup Pak, permasalahan saya sudah saya dapatkan solusinya. Terima kasih banyak Pak Evan sudah membantu saya, membukakan pikiran saya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Nanti saya mungkin banyak minta bantuannya dari Pak Evan kalau saya menghadapi kendala-kendala lainnya. Terima kasih Bu Eda. Semoga bermanfaat, semoga masalahnya cepat selesai. Itu saja Bu Eda ya. Terima kasih Pak Evan, saya izin kembali ke ruangan. Baik. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi juga Pak Made. Gimana kabarnya? Kabar karena baik lagi Pak Made. Kabar Pak Made itu yang kita harapkan Pak, di sebuah kekayaan kesehatan kita itu yang paling utama ya. Betul. Kalau sudah sehat ya luar biasa, Putu bisa beraktivitas, bisa kita bekerja gitu. Itu yang kita harapkan ya. Pak Putu, hari ini kita kan ada janji juga ya. Jadi bahwa Pak Putu sudah melakukan observasi, melakukan kucing kemarin. Pak Putu sudah melakukan kucing dan membutuhkan saya hadir di tengah-tengahnya untuk melakukan observasi. Bagaimana Pak Putu ceritanya jalannya waktu kucingnya? Kemarin cerita sedikit Pak Made sedikit tentang kegiatan coaching saya kemarin dengan guru di sekolah ini juga, namanya Bu Eda. Bu Eda sempat nge-WA Tiang H-1-nya, kamu tuh saya ada masalah nih gitu ya, basa-basi lah Pak Made. Intinya beliau memiliki masalah, akhirnya Tiang sepakati kemarin, karena memang betul-betul jadwal saya juga memang bisanya kemarin, Bu Eda juga ada jam kosong, memang meluangkan waktu untuk ngomong juga. Jadi kemarin berjalan sesuai rencana sih Pak Made. Semua yang Pak Made tekankan kemarin, alur tirtanya sudah, jadi tujuannya sudah, identifikasi sudah, rencana aksi sudah, dan tanggung jawab sudah sesuai. Jadi Bu Eda tersebut permasalahannya mengenai komunitas belajar Pak Made. Oh gitu ya. Jadi Pak Putu sudah ngobrol panjang lebar banyak sekali ya, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Ada 3 kompetensi tersebut: kehadiran umum, pertanyaan berbobot, dan memberi pertanyaan berbobot dan dengan aktif itu ya. Jadi dengan rasa dan lain sebagainya Pak Putu sudah lakukan, terus pula dengan alur tirta pun sudah ya. Pak Putu tercapai tujuannya kemarin Pak Putu, yang kemarin waktu pra itu Pak Putu kan ingin meningkatkan kompetensi mindfulness-nya, presensi hadir penuh. Tercapai kira-kira? Menurut saya sih tercapai Pak Made, karena saya memang benar-benar meluangkan waktu untuk membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eda. Kemudian ya seperti yang bilang tercapai sih Pak Made.
kompetensi yang dia harapkan. Baik, Pak Putu mengatakan kehadiran penuh Pak Putu itu tercapai. Dengan bukti apa bisa Pak Putu membuktikan bahwa tercapai? Bukti yang melihat bahwa saya itu tercapai, yang pertama kan benar, saya sudah meluangkan waktu Pak Made, meluangkan waktu, menjadwalkan, memang benar-benar saya tidak boleh diganggu oleh yang lain karena saya harus mendengarkan dengan penuh apa yang Bu Eda sampaikan. Kemudian ada juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berupa pertanyaan berbobot kepada Bu Eda, sehingga Bu Eda tersebut mendapatkan solusi dan jawabannya dari dirinya sendiri. Oh gitu. Ya. Jadi Bu Eda menemukan solusi sendiri. Seperti Menemukan. apa Pak Putu? Bisa diceritain sedikit solusi-solusi yang sudah ditemukan? Yang kemarin Pak Made, Bu Eda bilang permasalahannya mengenai rekan-rekannya yang kehadirannya di bawah 50% loh. Oh. Itu sangat, mungkin 1-2 orang aja yang ada di dalam komunitas belajarnya. Jadi dia saya memberikan stimulus, akhirnya Bu Eda menemukan, oh yang saya harus lakukan dalam waktu dekat ini loh. Misalnya dia memberikan dulu manfaat apa sih yang ada di komunitas belajar yang dia selaku pengurus, kemudian materi apa yang ingin disajikan sudah disampaikan Amin 1, dan yang paling penting Bu Eda juga memberikan informasi kepada kepala sekolah, ibu kepala sekolah, agar menginformasikan ke rekan-rekan ini agar bisa hadir. Sangat bermanfaat sekali loh sebenarnya komunitas belajar yang Bu Eda lakukan dengan teman-teman. Oke, baik, luar biasa Pak Putu. Jadi permasalahan Bu Eda, di mana Bu Eda jadi ketua panitia dan kehadiran para guru rekan itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Artinya idealnya lah bahasanya Bu Eda itu inginnya di 75%. Jadi solusi sudah ditemukan, sudah ditemukan dengan cara mungkin mengedukasi temannya manfaat daripada kumpul tersebut, dan bahkan berkoordinasi dengan staf pimpinan gitu ya. Jadi luar biasa perjuangan Pak Putu. Tapi sebelumnya Pak Putu, mohon maaf karena Pak Putu mengharapkan saya hadir di dalam proses Pak Putu uji. Jadi ini sebagai bahan supervisi peningkatan kita di akademik Pak Putu ya. Jadi ini adalah sebuah sharing berbagi apa yang saya amati, semoga nanti bisa memotivasi sebagai kebaikan kita bersama Pak Putu ya. Nah, mohon maaf sekali Pak Putu, waktu Alur Tirta kalau di observasi di saya itu sudah berjalan dengan baik ya. Akhirnya saya apresiasi Pak Putu, apalagi kompetensi yang diinginkan, kehadiran penuh juga sudah luar biasa. Mungkin di sini pandangan saya ya selaku supervisornya Pak Putu mengamati itu di dalam membuat sebuah pertanyaan, mohon maaf sekali Pak Putu, mungkin di sana perlu kita asah lagi Pak Putu. Nah, membuat pertanyaan yang berbobot, yang kreatif, artinya mohon maaf sekali Pak Putu harus piece to piece gitu ya, memandang kuncinya supaya interaksi kemitraannya terjadi dengan baik. Itu mungkin Pak Putu yang perlu kita tingkatkan gitu Pak Putu ya. Terima kasih Pak Made atas responnya terhadap observasi saya kemarin mengenai kegiatan coaching yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya. Jadi mungkin kompetensi menggali pertanyaan berbobotnya yang mungkin perlu diadali. Iya, itu yang berbobot, terus bagaimana kita pandang memandang dan lebih kreatif. Barangkali ada lagi kompetensi yang ingin disampaikan lagi Pak Putu. Tadi kan mindfulness sudah masuk dari pertanyaan berbobot, ya mungkin sudah kita evaluasi ya. Pertanyaan berbobotnya saja dan yang ingin saya akan masuk lebih dalam lagi Pak Made. Artinya ada sesuatu yang ingin kita diskusikan lagi Pak Putu dari pasca konsultasi ini? Menurut saya sih sudah Pak Made. Sudah ya. Cuma ya jangan merasa terganggu Pak Made, karena mungkin saya akan Pak Made libatkan lagi mengenai observasi kegiatan coaching saya nanti. Kita ini kan rekan dulu Pak Putu, kita sama-sama di pendidikan sudah seyogianya, sudah sepatutnya kita saling membangun, ya saling motivasi. Artinya tujuan daripada pendidikan itu bisa tercapai, di mana seperti konsep KHB harus berpihak pada siswa, gitu Pak Putu. Jadi kita bisa
tidak masalah siswa, kita pun permasalahan dengan teman sejawat pun bisa kita selesaikan. Baik Pak Putu, saya juga sangat senang mendengar penjelasan Pak Putu dan solusi yang didapatkan oleh kucingnya sudah Pak Bu Eda sudah terrealisasi, sudah artinya mendapat sebuah komitmen sehingga nanti harapannya 75% dari target sudah tercapai. Terima kasih banyak Pak Putu, sampai ketemu lagi kita di lain waktu ya. Pak Ade. Ya. Jangan pokoknya Pak Ade. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ade.